Shalom, saudara dan saudari. Pada kesempatan ini, renungan firman Tuhan diambil dari surat Roma pasal 14 ayatnya yang ke-17. Dikatakan di sana bahwa kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, melainkan soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Artinya apa, saudara dan saudara? Bahwa kerajaan Allah itu bukanlah soal perkara-perkara jasmani, melainkan soal perkara-perkara yang rohani. Nah, salah satunya adalah sukacita. Saudara dan saudara, sukacita merupakan karunia dari Roh Kudus. Ya. Sukacita itu juga adalah buah roh. Dan di dalam surat 1 Tesalonika pasal 5 ayatnya yang ke-16 dikatakan bersukacitalah senantiasa. Kenapa, saudara dan saudari? Rasul Paulus menuliskan seperti itu. Karena sukacita itu merupakan satu kekuatan, ya, yang Tuhan berikan kepada kita yang percaya kepada Yesus Kristus. Dan sukacita itu sendiri sesungguhnya adalah suatu keadaan yang diberkati secara rohani dalam kehidupan di dalam Kristus. Jadi sukacita itu bukan merupakan suatu perasaan, ya, perasaan gembira, ya, atau perasaan senang, bukan. Tetapi itu adalah merupakan suatu keadaan yang diberkati secara rohani dalam kehidupan di dalam Kristus. Karena itu, saudara dan saudari, tadi saya katakan bahwa sukacita itu merupakan satu kekuatan, ya, yang Roh Kudus berikan, ya, kepada kita selaku pengikut Kristus. Dalam kita mengikut Kristus di dunia ini, ya, tentu kita akan menghadapi, ya, banyak ujian. Ya, bagi kita itu merupakan, ya, apapun yang kita hadapi itu, ya, terutama yang kaitannya dengan iman kita, itu merupakan ujian, ya, khususnya dalam kita memikul salib kita setiap hari. Nah, dalam kita memikul salib, ya, perlu satu kekuatan, ya, tapi bukan kekuatan yang mengandalkan kekuatan dari diri kita sendiri, bukan, saudara dan saudara. Tapi ini kekuatan yang berasal dari Tuhan sendiri, yang merupakan karunia Roh Kudus. Begitu, ya. Di dalam surat Efesus pasal 6 ayat yang ke-12, ya, firman Tuhan katakan, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya.
Artinya apa, saudara dan saudari? Ya. Waktu kita memikul salib, ya, oleh karena nama Yesus, ya, sukacita itulah yang memberikan kepada kita kekuatan. Ya. Karena Yesus katakan, ya, di dalam Injil Yohanes pasal 15, ya, mulai dari ayat yang ke-18, ya, ayatnya yang ke-18. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah terlebih dahulu membenci aku. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah, ya, dunia akan mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi, ya, karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku yang telah memilih kamu dari dunia, karena itulah dunia membenci kamu. Ya. Itu yang Yesus katakan. Dan kalau dunia ini membenci kita, saudara dan saudari, itu karena nama Yesus. Begitu. Ya. Nama Yesus itu angker bagi dunia ini. Ya, menakutkan saudara dan saudari. Bagi mereka yang tidak percaya. Tetapi bagi kita yang percaya, ya, nama itu membawa kuasa, ya, yang menyelamatkan jiwa kita. Yesus juga katakan di dalam Injil Matius, ya, pasal 5 ayat 11 dan 12. Ya. Berbahagialah jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Itulah yang dikatakan Yesus kepada kita. Ketika kita menghadapi, ya, yang tadi Yesus katakan, pencelaan, penganiayaan, ya, atau apa namanya, dari orang-orang yang membenci kita, ya, karena namanya, ya, kita harus senantiasa bersukacita, saudara dan saudara. Ya. Karena salib yang kita pikul itu, ya, itu akan menjadi ringan, ya, apabila kita hadapi semuanya itu, ya, dengan sukacita, ya, seperti yang dikatakan oleh Yesus. Begitu. Kita tahu, ya, bahwa memikul salib itu berat, saudara dan saudara. Ya, tidak dapat disangka, tapi itulah bagian, ya, bagian yang harus kita terima, suka atau tidak. Ya, bagian yang harus kita terima, ya, dalam kita mengikut Kristus, ya, yaitu bahwa kita akan mengalami yang namanya penderitaan, ya. Dan bagian dari kita masing-masing tentu berbeda, ya, seorang dengan yang lain. Beban salib yang harus ditanggung, ya, oleh masing-masing dari kita itu berbeda, saudara dan saudara. Beban salib saya sendiri juga begitu. Tapi jangan
khawatir saudara dan saudara. Ya. Dulu Yesus memikul salibnya begitu berat sehingga dia tidak dapat tahan lagi. Dia jatuhkan itu salib ke tanah. Tapi selalu ada jalan keluar. Ya. Tuhan berjanji, ya, bahwa pencobaan-pencobaan, ya, yang kamu alami itu hanyalah pencobaan biasa. Ya. Dan dia akan, ya, menolong kita, ya, memberikan jalan keluar, memberikan jalan supaya kita dapat menanggungnya. Demikian juga pada waktu kita memikul salib kita. Ingat Yesus, waktu salib itu jatuh ke tanah, datanglah seorang yang bernama Simon dari Kirene, lewat di dekatnya. Ya. Bukan secara kebetulan saudara dan saudara. Ya. Simon lewat dekat situ. Kemudian dialah yang menolong Yesus memikul salib yang begitu berat sampai ke puncak bukit Golgota. Demikian juga halnya sama dengan kita, saudara dan saudara. Begitu kita tidak sanggup lagi memikul beban salib kita, ya, karena begitu beratnya penderitaan ini, ya, pasti ada, ya, penderitaan yang dari kita memikul salib itu, ya, yang begitu berat, yang bahkan tidak dapat kita, hampir tidak dapat kita tanggung. Tapi jangan khawatir saudara dan saudara. Dengan kita terus senantiasa bersuka cita, pasti akan datang pertolongan yang dari Tuhan. Tuhan pasti akan mengutus Simon-Simon yang lain untuk datang menolong, ya, memikul salib kita masing-masing, ya, sehingga beban kita, ya, dalam memikul salib kita masing-masing menjadi ringan. Ya. Itulah saudara dan saudara. Kenapa Rasul Paulus mengatakan bersukacitalah senantiasa? Ya. Iya, kita dapat bersukacita dalam segala hal. Ya, kalau kita mengingat kasih Tuhan yang begitu besar, kita mengingat berkat-berkat Tuhan yang begitu melimpah dalam kehidupan kita, ya, perlindungan Tuhan, dan bahkan status kita sekarang ini bukan main-main, saudara dan saudara. Ya. Selaku anak Allah, ya, ahli-ahli waris yang akan mewarisi, ya, kerajaan surga, saudara dan saudara. Ya. Karena itu dalam kita mengikut Kristus ini, ya, selain kita tekun di dalam ketaatan kita, ya, melakukan apa yang firman Tuhan ajarkan, karena dengan kita melakukan itu berarti kita hidup dalam penyangkalan diri atau pengingkaran diri. Orang yang menyangkal diri adalah orang yang melakukan kehendak Tuhan. Ya, dia adalah orang yang kehilangan nyawanya selagi hidup di dunia ini. Orang yang kehilangan nyawanya di dunia ini, ya, oleh karena melakukan kehendak Tuhan, maka dialah yang akan memperoleh nyawanya. Tetapi siapa yang menyayangkan nyawanya, maka dia akan kehilangan nyawanya. Begitu yang dikatakan Yesus, Tuhan kita. Ya. Terima kasih. Cukup sekian firman Tuhan. Kiranya menjadi berkat untuk kita semua yang mendengarkannya. Amin.